Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat. Saya berasal dari SMKN 1 Pangandaran. Saya di sini akan menjelaskan berbagai contoh teknologi komunikasi suara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung aja ke contoh teknologi komunikasi suara yang pertama. Nah, di sini ada komunikasi radio broadcasting. Komunikasi radio broadcasting yaitu yang dimana informasinya dipancarkan dan bisa didengar oleh siapapun. Nah, di sini kita bisa lihat ya gambarnya. Mungkin kalian tidak asing dengan gambarnya karena ini gambarnya diambil dari sebuah studio radio yang biasa kita dengar di setiap harinya, baik sore, pagi, siang, atau malam. Jadi di komunikasi radio broadcasting ini kita bisa mendengarkan informasi-informasi yang mereka siarkan secara langsung dan tidak menunda-nunda ya. Mungkin ini sama seperti berita-berita yang suka ada di TV. Cuma bedanya doang, kita tidak bisa melihat wajah mereka ya. Cuma bisa mendengarkan dengan telinga. Baiklah, untuk selanjutnya kita ke komunikasi radio amatir. Komunikasi radio amatir yang dimana informasinya dipancarkan ke segala arah, tetapi si pengirim dan si penerima terbatas. Hanya si pengirim dan si penerima doang yang memiliki izin yang bisa mendengar informasi tersebut. Nah, jadi di komunikasi radio amatir ini tidak semua orang yang bisa mendengar informasi tersebut. Hanya berbagai orang doang ya yang cuma memiliki izin dan memiliki frekuensi tersebut. Jadi untuk masuk ke dalam komunikasi radio amatir ini kita harus memiliki frekuensinya supaya kita bisa masuk, dan kita harus memiliki izin terlebih dahulu ya. Mungkin informasinya bersifat private, jadi tidak semua orang yang bisa mendengarkan. Nah, kita lanjut ke komunikasi radio dua arah. Komunikasi radio dua arah yang dimana informasinya dibatasi oleh pengirim dan penerima yang beroperasi dengan sebuah frekuensi dan gelombang yang sama. Nah, jadi nggak beda jauh kayak yang tadi ya. Jadi di sini bedanya, yang membedakannya cuma yang tadi bersifat private, yang ini umum. Jadi semua bisa mengakses informasi tersebut, tapi tetap harus bisa masuk ke dalam frekuensi tersebut supaya kita bisa menerima dan mengirim informasi tersebut. Selanjutnya kita ke komunikasi radio antar penduduk atau citizen hand. Komunikasi radio antar penduduk atau citizen hand yang dimana jangkauan informasinya terbatas, namun kerahasiaan informasi tidak menjamin ya, karena semua bisa mendengarkan. Mungkin ini sama seperti yang tadi ya. Nah, untuk informasi-informasi yang bersifat private tidak dianjurkan untuk disiarkan di komunikasi radio antar penduduk atau citizen hand ini, karena mungkin informasi tersebut bisa didengar oleh siapa saja ya. Berarti yang tadinya rahasia jadi enggak rahasia ya. Mungkin untuk mengirimkan informasi yang private harus menggunakan komunikasi radio amatir yang tadi ya. Kalau yang komunikasi ini kurang cocoknya. Nah, untuk selanjutnya kita ke komunikasi radio panggil atau paging system communication. Di sini communication radio panggil atau paging system communication sebenarnya komunikasi ini hanya untuk menginstruksikan satu arah gitu. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi seperti menelepon yang biasanya ya, yang kita ngomong dia ngomong, ini nggak bisa gitu. Jadi cuma dia aja yang ngomong, lalu kita instruksikan yang apa dia perintahkan.
Nah, di sini itu ada gambar telepon, lalu provider radio panggil dan pesawat radio panggil. Jadi si pengirim informasi tersebut ngomong di telepon itu ya, lalu dikirim ke provider radio panggil, dan di radio provider panggil tersebut dikirimkan ke pesawat radio panggil yang akan didengarkan oleh kita. Nah, jadi di dalam radio ini kita tidak bisa berkomunikasi, cuman mendengarkan instruksi yang diperintahkan ya. Nah, jadi sekian informasi yang bisa saya sampaikan ya tentang teknologi komunikasi suara. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurang jelasan ya, karena saya masih tahap belajar, dan mohon untuk mengkoreksi di kolom komentar bila ada kekurangan saya ya. Sekian dari saya, dan semoga bermanfaat bagi kalian semua ya tentang contoh teknologi komunikasi suara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.